Saya pernah berpikir segala sesuatu di dunia ini bisa diukur dengan uang, waktu, tenaga, dan bahkan kebaikan. Hingga pada sore hari itu, ketika saya mengetuk sebuah pintu tua dengan niat yang sesederhana menagih uang sewa. Mobil Fortuner hitam saya berhenti di depan Rusunawa Tebet, sebuah lokasi yang hanya saya dengar namanya melalui laporan. Langit Jakarta mendung, uap air bercampur dengan bau asap kendaraan. Saya keluar dari mobil, bahkan belum sempat menutup pintu, saya sudah mengernyit karena bau selokan dan suara riuh yang kacau dari kompleks rumah susun yang miskin itu. Seorang pria berbaju kaos oblong duduk merokok di tangga. Saya melangkah cepat, berusaha untuk tidak melihat ke sekeliling. Saya Arif Santoso, 40 tahun, CEO dari Arif Group, konglomerat real estate yang memiliki puluhan gedung di ibu kota. Setiap hari saya membuat keputusan tentang proyek-proyek bernilai ratusan miliar rupiah, tetapi hari ini saya hanya ingin mengambil kembali 800 ribu rupiah. Uang sewa 3 bulan yang belum dibayar oleh seorang wanita bernama Teresa. Kedengarannya kecil, tetapi bagi saya, ini adalah prinsip. Jika saya bermurah hati sekali, mereka akan berpikir bahwa kebaikan adalah sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma. Saya berhenti di depan apartemen 4B, dindingnya mengelupas, pintu kayunya usang hingga lapisan catnya retak seperti kulit orang tua. Saya mengetuk, tidak ada jawaban. Saya mengetuk lebih keras, suaranya yang kering bergema di lorong. Di dalam hanya terdengar bunyi mesin jahit tua yang berdetak. Sesaat kemudian pintu terbuka sedikit dan sepasang mata besar, hitam pekat, dari seorang anak menatap ke arah saya. Anak laki-laki itu kurus, rambutnya berantakan, bibirnya kering, pecah-pecah. Ada noda debu di pipinya, ada bekas merah di jarinya. "Di mana Bu Teresa?" saya bertanya. "Ibu, di rumah sakit, Pak." Suaranya kecil dan serak. Saya sempat terdiam sejenak. Di belakangnya adalah kamar sempit. Cahaya remang-remang, hanya ada satu bohlam redup tergantung di langit-langit. Di tengah ruangan ada mesin jahit tangan tua, jenis yang hanya saya lihat di museum. Di atas meja tumpukan potongan kain, jarum benang, dan potongan baju sekolah tersusun. Anak laki-laki itu duduk, melanjutkan menjahit seolah saya tidak ada lagi di sana. Setiap tusukan jarum yang ia lakukan sangat lambat, hati-hati. Saya melihat ujung jarinya gemetar, berdarah. Setetes darah jatuh ke kain, tetapi ia terus melanjutkan, menjahit lebih erat, lebih cepat, seolah jika ia berhenti, segalanya akan runtuh. Saya berdeham. "Kenapa kamu tidak pergi sekolah? Sekarang masih ada pelajaran, kan?" "Hari ini saya izin untuk menyelesaikan pesanan Bu Leti di lantai 3. Ibu saya bilang harus dikirim tepat waktu agar bisa dibayar untuk beli obat." Jawaban itu membuat saya tercekat. Seorang anak berusia 10 tahun menjahit baju sewaan untuk membeli obat ibunya. Saya melihat sekeliling. Sudut kamar ada tempat tidur darurat yang terbuat dari papan yang disambung, selimut tipis, dan beberapa kotak obat kosong. Dindingnya lembab, kipas angin tidak mampu berputar. Sebuah dunia kecil, gelap, miskin, tetapi penuh ketabahan. Saya sendiri lahir di Bekasi. Pernah tinggal di kontrakan, pernah diusir karena telat bayar. Tapi itu adalah masa lalu yang selalu saya sembunyikan, digantikan dengan jas, dasi, dan tanda tangan kekuasaan. Namun kini, berdiri di depan anak itu, saya merasa seperti seorang pelarian dari diri saya sendiri. "Siapa namamu?" Saya dijawab bertanya. "Raffi, Pak." "Dan ayahmu?" "Saya belum pernah bertemu. Ibu bilang ayah saya bersama Allah." Jawabannya seringan angin, lalu ia menunduk, melanjutkan menjahit. Kalimat sederhana yang membuat tenggorokan saya tercekat. Saya berdiri di sana lebih lama dari yang diperkirakan. Tangan saya memegang tumpukan surat utang, tetapi tidak bisa memberikannya. Saya mendengar bunyi jarum menembus kain, suara kaki anak itu mengayuh meja mesin jahit tua. Begitulah, ruangan kecil itu bergema dengan irama yang aneh, seperti detak jantung seseorang yang tidak menyerah pada takdir.
Saya tidak berkata apa-apa lagi, hanya melangkah mundur, melihat pemandangan itu untuk terakhir kalinya. Pintu tertutup sedikit. Cahaya kuning yang lemah memancar melalui celah pintu, jatuh di lorong yang lembab. Untuk pertama kalinya, dalam bertahun-tahun, hati saya terasa berat, bukan karena pekerjaan, tetapi karena sesuatu yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Dalam perjalanan pulang, saya tidak menyalakan musik. Hujan mulai turun, hanya rintik-rintik, tetapi terus-menerus. Melalui kaca spion, saya melihat tangan saya mencengkeram erat surat utang itu. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Saya terus memikirkan anak laki-laki dengan tangan berdarah, tetapi tidak mau berhenti. Mungkin dia sedang menjahit kembali sebuah baju, atau mungkin dia sedang menjahit kembali keyakinannya sendiri pada kehidupan. Malam itu, saya membuka laporan keuangan perusahaan tetapi tidak bisa membaca apa-apa. Angka-angka tiba-tiba menjadi tidak berarti ketika saya teringat tatapan mata Raffi. Tatapan yang tidak butuh kasihan, hanya butuh kesempatan untuk hidup bermartabat. Saya bertanya pada diri sendiri, mungkinkah ketika seorang anak masih cukup tabah untuk menjahit dalam kegelapan, orang dewasa seperti saya tidak bisa terus berpura-pura bahwa saya tidak melihat apa-apa. Dan saya tahu besok saya akan kembali ke ruangan itu. Bukan untuk menagih utang, tetapi untuk memulai sesuatu yang bahkan saya sendiri belum mengerti dengan jelas. Jika Anda pernah menyaksikan seorang anak harus tumbuh besar di tengah kemiskinan, tetapi tetap menjaga cahaya di matanya, Anda akan mengerti bahwa terkadang kekuatan sejati tidak terletak pada kekuasaan, tetapi pada keteguhan hati yang kecil. Jika Anda merasakan hal itu, silakan tinggalkan komentar. Saya tidak sering kembali ke tempat yang sama 2 kali. Dalam pekerjaan, ketika sebuah kontrak telah ditutup, saya jarang melihatnya lagi. Ketika seseorang terlambat, saya hanya menandatangani surat penggantian. Tetapi hari itu, saya tidak tahu alasannya, saya kembali mengemudi menuju Rusunawa Tebet, tempat Raffi tinggal. Sore Jakarta terasa gerah. Saya membawa beberapa tas, beras, susu, obat flu, beberapa bungkus biskuit. Sebagian dari diri saya merasa tindakan ini tidak masuk akal. Seorang CEO memberikan sumbangan seperti pekerja yayasan sosial. Tetapi langkah kaki saya tetap berhenti di depan pintu Farbie yang tua itu. Saya mengetuk pelan. Pintu terbuka sedikit. Raffi menatap saya, matanya masih cerah tetapi ada sedikit kewaspadaan. "Pak, Anda kembali untuk apa?" "Membawakanmu sedikit barang. Untukmu dan ibumu." Saya tidak bisa menerimanya. Saya sedikit terkejut. "Kenapa?" "Ibu bilang, jangan menerima apapun dari siapapun jika kita belum melakukan sesuatu untuk mereka. Jika Anda ingin membantu, biarkan saya menjahitkan baju untuk Anda." Seorang anak 10 tahun mengatakan kalimat itu, sementara di sekitar saya penuh dengan orang dewasa yang hanya tahu meminta. Saya melihat kedua tangannya masih penuh bekas jarum. Hati saya terasa berat. "Tidak perlu, Raffi. Anggap saja saya membeli bajumu." Dia menggeleng, matanya begitu teguh, luar biasa. "Tidak, saya hanya menjahit baju untuk orang yang membutuhkannya." Dan kemudian dia kembali masuk, meletakkan kain di mesin, kaki kecilnya mengayuh pedal dengan irama yang berderit. Saya berdiri melihat. Saya, seseorang yang pernah menentukan nilai seluruh lahan puluhan miliar, tiba-tiba merasa kecil di hadapan seorang anak miskin, tetapi memiliki prinsip hidup yang lebih jelas daripada orang dewasa manapun yang pernah saya kenal. Saya meletakkan tas di depan pintu, berkata pelan, "Saya tidak membantu kamu, saya membantu ibumu." Lalu saya pergi. Dalam perjalanan pulang, saya mencari nama Teresa di berkas sewa. Alamat rumah sakit muncul, RSCM Jakarta. Saya tidak berpikir lebih lanjut, hanya memutar mobil. Rumah sakit RSCM, bangsal kanker darah. Saya melangkah melalui koridor panjang berbau obat antiseptik. Di sana, orang-orang tidak berbicara, hanya saling menatap dengan mata lelah. Ketika saya menanyakan nama Teresa,
Seorang perawat menunjuk ke kamar kecil di ujung koridor. Saya masuk. Di tempat tidur ada seorang wanita yang lebih muda dari yang saya bayangkan. Kulitnya pucat, rambutnya sudah dipotong pendek, kedua tangannya terpasang infus, tetapi matanya cerah dan tenang. "Halo Bu, saya Arif, pemilik gedung yang Anda sewa." "Oh, Pak Arif?" Dia tersenyum lemah. "Maaf belum bisa membayar uang sewa, tapi jangan usir saya akan berusaha ketika saya sembuh." "Tidak perlu membicarakan itu," saya memotong. "Saya hanya ingin tahu apa yang paling Anda butuhkan sekarang." "Butuh untuk hidup, tapi bukan untuk saya, untuk Raffi." Saya terdiam. Dia menatap saya, suaranya sedikit bergetar, tetapi tatapannya seolah berbicara mewakili 100 kata. "Saya tidak takut mati. Saya hanya takut anak saya berpikir bahwa dunia ini tidak lagi memiliki orang baik." Saya merasa tenggorokan saya tercekat. Seseorang yang berada di ambang kematian tidak meminta uang, tidak meminta obat, tetapi hanya takut anaknya kehilangan keyakinan. Saya meninggalkan ruangan dalam keheningan. Ketika sampai di koridor, seorang perawat memanggil, "Pak, Bu Teresa belum membayar biaya rumah sakit. Jika melewati batas waktu, kami terpaksa harus menghentikan pengobatan." Saya berhenti, berbalik, hanya mengatakan satu kalimat singkat, "Saya akan membayarnya." Malam itu, saya kembali ke kantor. Di meja, Gabriela, direktur keuangan saya, sudah menunggu. Dia adalah orang yang tajam, selalu tepat waktu dan selalu benar dalam setiap perhitungan. "Pak Arif," katanya, suaranya dingin seperti klausul kontrak, "saya menemukan Anda mentransfer sejumlah uang dari dana cadangan perusahaan atas nama pasien pribadi di RSCM. Apakah Anda punya penjelasan?" "Penjelasan apa?" "Itu adalah penyalahgunaan finansial. Anda adalah CEO. Anda harus mengerti. Saya tidak ingin melaporkan hal ini ke Dewan, tetapi jika Anda terus..." Saya memotong. "Gabriela, saya mengerti aturan, tapi ada hal-hal yang tidak tercakup dalam aturan apapun." Dia mengangkat alis. "Belas kasih tidak bisa menyeimbangkan pembukuan, Pak. Kita berbisnis bukan menjadi pendeta." Saya menatap lurus ke matanya. "Dan jika belas kasih dihilangkan dari bisnis, apa bedanya dengan sebuah mesin?" Gabriela terdiam beberapa detik. Tatapan matanya sedikit berfluktuasi, lalu kembali dingin seperti semula. "Terserah Anda, tapi saya tidak akan bertanggung jawab atas tindakan ini." Pintu ruang rapat tertutup. Suara sepatu hak tinggi Gabriela bergema di koridor seperti peringatan. Saya duduk, melihat kaca memantulkan wajah saya. Mungkin untuk pertama kalinya, saya melihat dengan jelas bahwa saya sedang memasuki pertarungan lain. Bukan antara korporasi, tetapi antara hati dan logika. Seminggu kemudian, saya kembali ke rumah sakit. Bu Teresa lebih lemah, suaranya serak, tetapi masih bertanya tentang Raffi. Saya bilang Raffi masih sekolah, masih menjahit baju kecil. Dia tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Anak saya pendiam tapi sangat kuat. Dia tidak butuh belas kasihan, hanya perlu percaya bahwa kebaikan masih ada. Pak, jika bukan untuk menyelamatkan saya, selamatkanlah keyakinan anak saya." Saya berdiri diam. Kalimat itu sederhana tetapi menusuk langsung ke hati. Mungkin sudah lama, saya hanya tahu cara menyelamatkan angka-angka, tetapi lupa menyelamatkan keyakinan saya sendiri. Dalam perjalanan pulang, saya menghentikan mobil di toko roti kecil dekat rumah sakit. Saya membeli roti yang pernah diceritakan Raffi, jenis roti yang katanya ibu suka makan ketika agak baikan. Saya tidak tahu mengapa saya mengingatnya, tetapi saya ingat. Ketika saya meletakkan roti di meja mesin jahit tua mereka di Rusunawa, saya melihat Raffi sedang belajar, bahu kurusnya membungkuk. Dia mendongak, melihat saya, hanya tersenyum. Senyum tanpa curiga, tanpa tuntutan. Saya pergi, hati saya lebih ringan,
Tetapi di kepala saya terus terngiang suara Gabriela. Belas kasih tidak bisa menyeimbangkan pembukuan. Mungkin dia benar, tetapi jika saya harus memilih antara bertindak benar sesuai pembukuan dan bertindak benar sesuai hati nurani, saya tahu apa yang akan saya pilih. Malam itu, saya menulis satu baris singkat di jurnal kerja saya, sesuatu yang belum pernah dibaca siapapun. Hari ini saya tidak mendapatkan keuntungan, tetapi saya merasa baru saja dibayar dengan sesuatu yang lebih berharga daripada uang. Perasaan menjadi manusia. Saya tersenyum tipis. Terkadang benih kebaikan ditaburkan dari tindakan kecil, dan saya percaya cepat atau lambat ia akan bersemi. Di hati saya yang sudah terlalu lama kering. Jika Anda di antara batas satu sisi adalah aturan pekerjaan, dan sisi lain adalah tatapan mata seorang anak yang percaya pada kebaikan, apa yang akan Anda pilih? Silakan tinggalkan komentar. 1. Jika Anda percaya bahwa integritas masih layak dipertahankan, meskipun harus dibayar mahal. Atau 2. Jika Anda berpikir terkadang, emosi tidak boleh melampaui logika. Karena mungkin pilihan itu sendiri yang akan menentukan apakah kita seorang manusia atau hanya sebuah jabatan. Saya pernah berpikir kekuasaan dapat mempertahankan segalanya. Reputasi, rasa hormat, bahkan kepercayaan orang lain. Tapi ternyata, hanya dengan satu tanda tangan dingin di selembar kertas, segalanya bisa runtuh. Pagi itu, ketika saya masuk ke kantor, saya merasakan suasana yang luar biasa berat. Para karyawan menghindari tatapan mata saya. Sekretaris meletakkan setumpuk berkas di meja, berkata pelan, "Pak Arif, ini adalah surat penggusuran yang ditandatangani pagi ini. Apartemen 4B, Rusunawa Tebet." Saya terdiam kaku. B, tempat Raffi dan ibunya. Saya membalik berkas, tanda tangan tercetak tebal di akhir halaman. Gabriela Sari. Penggusuran karena menunggak sewa 3 bulan. Saya tidak sempat berpikir, hanya mengambil kunci mobil dan bergegas pergi. Jakarta sedang memasuki musim kemarau, angin bertiup membawa debu, matahari memantul melalui deretan rumah yang miring. Saya tiba di lokasi, tetapi sudah terlambat. Di depan mata saya, Raffi sedang duduk memeluk mesin jahit tuanya. Di sampingnya ada beberapa kardus berisi barang. Wanita kurus itu, ibunya, bersandar di dinding, terengah-engah, tangannya memegang tagihan rumah sakit yang lusuh. Seorang petugas manajemen perumahan sedang menyegel pintu, membaca dengan lantang. Sesuai perintah Arif Group, unit 4B disita. Mohon segera meninggalkan tempat sebelum sore ini. Kalimat itu seperti pisau. Mereka tidak tahu bahwa orang yang memerintahkan penggusuran itu menyandang nama keluarga saya. Saya mendekat, menjaga ketenangan, suara saya berat. Perintah ini dikeluarkan oleh siapa? Oleh Direktur Keuangan, Bu Gabriela. Saya melihat wanita yang berdiri di kejauhan, blazer abu-abu, kacamata hitam, tangan memegang berkas, melangkah maju dengan ekspresi tenang. Pak Arif, ini adalah keputusan sesuai prosedur. Mereka menunggak 3 bulan, tidak ada pengecualian. Jika Anda merasa canggung, biarkan saya yang menanganinya. Saya menjawab, lebih dingin dari suaranya. Menangani? Apakah Anda pernah melihat anak ini? Apakah Anda pernah bertanya mengapa mereka tidak mampu membayar 1 juta rupiah? Gabriela menyipitkan mata. Saya tidak dikendalikan oleh emosi, Pak. Ini adalah perusahaan, bukan panti asuhan. Kalimat itu membuat saya mengepalkan tangan. Saya harus menahan amarah yang mendidih di dada. Anda tidak salah, Gabriela. Tetapi ada hal-hal, jika hanya diukur dengan logika, manusia akan kehilangan dirinya sendiri. Dia mengangkat bahu, berbalik, dan saya tidak bisa berdiri diam sedetik pun. Saya maju, membantu Bu Teresa berdiri. Dia sangat lemah, hingga hanya sempat berkata pelan, "Pak Arif, jangan repot-repot karena saya dan anak saya." "Bukan repot, Bu. Saya hanya..."
melakukan apa yang seharusnya sudah lama saya lakukan. Saya membungkuk menatap Raffi. Anak itu diam, memeluk mesin jahit. Ayo pergi, Raffi. Pergi kemana, Pak? Ke rumah saya. Gabriela menatap saya terkejut. Anda bercanda? Seluruh dewan tidak akan setuju dengan ini. Saya menoleh. Tatapan saya tidak goyah. Jika kebaikan membutuhkan persetujuan dewan, maka itu bukan lagi kebaikan. Saya membawa mereka ke rumah saya di Menteng, tempat yang sangat asing bagi ibu dan anak itu. Bu Teresa melihat sekeliling, matanya lebih menunjukkan kekhawatiran daripada kegembiraan. Pak, rumah ini terlalu mewah. Saya tidak terbiasa. Jangan berpikir begitu. Ini hanya tempat sementara sampai Anda pulih. Raffi duduk merapat di samping, memeluk tas kecilnya. Dia menatap saya, ragu sejenak lalu bertanya, "Jika Anda membantu kami, apakah orang-orang akan membenci Anda?" Pertanyaan itu membuat saya tercekat. Saya duduk, menatap lurus ke mata anak itu. Jika kebaikan membuat kita kehilangan sesuatu, mungkin kita tidak pernah benar-benar memilikinya. Raffi tersenyum tipis. Senyuman itu membuat saya sadar. Terkadang, hal yang paling berharga bukanlah membantu seseorang, tetapi melihat mereka percaya pada kemanusiaan sekali lagi. Malam itu, saya kembali ke kantor, suasana dingin, Gabriela sudah menunggu. Di meja ada setumpuk berkas tebal. Saya sudah menyiapkan surat gugatan. Katanya suaranya datar. Anda telah menggunakan dana perusahaan untuk membayar biaya rumah sakit dan sewa rumah bagi seseorang yang tidak ada dalam daftar bantuan. Ini adalah tindakan penyalahgunaan wewenang. Apa yang akan Anda lakukan? Tanggung jawab saya adalah melindungi aset perusahaan. Jika Anda membiarkan emosi ikut campur, Anda akan merusak segalanya. Saya diam. Tidak bisa dipungkiri, dia benar dari sudut pandang hukum. Tetapi di dalam diri saya, ada sesuatu yang lebih kuat dari semua klausul dan stempel. Gabriela, saya berkata perlahan, mungkin Anda belum pernah lapar, belum pernah diusir dari rumah di tengah hujan malam. Saya pernah mengalami itu, ketika saya masih kecil, ibu saya memeluk saya berdiri di teras selama 3 jam, menunggu pagi. Sejak hari itu, saya bersumpah, jika saya memiliki kekuasaan, saya tidak akan membiarkan siapapun mengalami hal itu lagi. Gabriela menatap saya, tatapannya berfluktuasi sesaat, lalu kembali dingin. Itu masa lalu, Pak. Bisnis tidak hidup dari kenangan. Kalau begitu, ajukan saja gugatan itu. Kata saya, menarik pulpen dan menandatangani di akhir halaman kosong berkas. Jika perlu, saya akan bertanggung jawab penuh. Udara di ruangan itu terasa membeku. Dia berdiri, berkata pelan, Anda sedang mendorong diri sendiri ke jurang. Saya menjawab, jika itu adalah harga untuk mempertahankan sedikit hati nurani, saya bersedia. Malam itu, saya mengemudi pulang. Kota masih terang, tetapi saya merasa seperti tersesat dalam kegelapan. Saya menyalakan radio, sebuah lantunan Quran terdengar. Sesungguhnya Allah tidak melihat harta, tetapi melihat hati yang tulus. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada harta, tetapi melihat pada hati yang tulus. Saya tersenyum, mungkin inilah jawaban yang saya butuhkan. Ketika saya masuk ke rumah, Raffi sedang duduk di sofa, memperbaiki baju lamanya. Bu Teresa sudah tidur, ruangan itu dipenuhi cahaya lampu kuning, hangat seperti tempat berlindung kecil di tengah kota yang penuh aturan dan hukum. Dia mendongak, bertanya kepada saya dengan suara selembut angin. Paman Arif, apakah Anda percaya pada takdir? Saya tersenyum. Ya, karena terkadang takdir muncul bukan untuk mengubah kita, tetapi untuk mengingatkan kita siapa kita dulu. Jika Anda masih ragu tentang takdir yang telah ditentukan, tentang bagaimana pertemuan kecil dapat mengubah arah hidup orang lain, cobalah mencari kisah-kisah lain di kanal saya. Siapa tahu, Anda akan menemukan jawaban Anda sendiri. Saya berdiri di depan jendela, melihat Jakarta di malam hari.
Arus mobil masih mengalir seperti angka-angka dingin dalam laporan. Tetapi di suatu tempat di kota ini ada seorang anak berusia 10 tahun yang percaya bahwa dunia ini masih memiliki orang baik. Dan saya berjanji akan melindungi keyakinan itu meskipun harus menghadapi seluruh sistem yang pernah saya ciptakan. Saya pernah berpikir semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Tetapi selama hari-hari itu, ketika berdiri di depan ranjang Bu Teresa, saya menyadari ada hal-hal yang justru membuat uang membuat kita merasa lebih tidak berdaya. Dia terbaring di sana, begitu kurus hingga angin pun bisa menggoyangkan selimut putih. Dokter berkata, suaranya tenang tetapi seperti vonis. Perlu transplantasi sumsum tulang segera. Jika tidak, dia tidak akan bertahan melewati bulan ini. Saya melihat tabel biaya, angka yang terlalu besar, bahkan untuk seorang CEO seperti saya. Tetapi ketika Raffi menggenggam tangan saya, mata bulatnya yang jernih hanya menunjukkan harapan, saya tidak ragu lagi. Saya menandatangani perintah penjualan sebidang tanah di Depok, proyek yang telah saya persiapkan selama 3 tahun. Hanya untuk menukar kesempatan yang tipis bagi seorang wanita yang tidak memiliki hubungan darah dengan saya. Hari-hari berikutnya, Raffi tampaknya tumbuh dewasa lebih cepat dari yang saya kira. Anak itu tidak meminta apa-apa, tidak mengeluh. Siang hari ke sekolah, malam hari duduk di meja kecil, menyulam motif-motif rumit pada potongan-potongan kain bekas. Suatu malam, saya tidak sengaja melewati ruang kerja saya, tempat saya meletakkan laptop pribadi. Layar masih menyala dan di sana ada situs kecil dengan nama Mimpi Benang, Dream of Threads. Saya melihat gambar-gambar tas kain, sapu tangan, kemeja yang diposting untuk dijual, disertai deskripsi. Setiap jahitan adalah doa untuk ibu agar tetap hidup. Setiap jahitan adalah doa untuk ibu agar tetap hidup. Saya menyadari, itu adalah akun Raffi. Anak itu sedang berusaha mencari uang sendiri untuk membantu ibunya, sementara saya, orang dewasa, berkuasa, beruang, justru merasa tidak berdaya di hadapan takdir. Saya menutup pintu perlahan, tidak ingin Raffi tahu bahwa saya telah melihatnya. Tetapi sejak saat itu, di hati saya seolah ada benih kecil yang ditanam, benih keyakinan. Pagi berikutnya, ketika saya membawa bubur ke rumah sakit, Bu Teresa tersenyum lemah. Pak Arif, putra saya merepotkan Anda ya? Tidak, Bu. Anak itu sangat baik. Saya khawatir. Ketika saya tiada, dia akan sendirian. Saya diam menggenggam lembut tangannya. Tangan yang kurus, tulang-tulangnya menonjol, tetapi hangat sekali. Bu Teresa, Anda tidak akan kemana-mana. Anda masih harus hidup untuk melihat Raffi tumbuh dewasa. Ibu itu menatap saya, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Pak. Tapi jika saya tidak berhasil melewatinya, tolong ajari dia untuk percaya pada kebaikan. Jangan biarkan dia menjadi pahit seperti orang dewasa di luar sana. Saya menelan emosi, hanya mengangguk. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi karena terkadang janji antara orang yang akan meninggalkan dunia dan orang yang tersisa adalah hal yang lebih sakral daripada kontrak dan sumpah. Pada saat yang sama, di kantor, Gabriela mulai menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Dia menjadi lebih pendiam, tidak lagi berdebat sengit dalam rapat. Tatapan matanya, yang dulunya setajam pisau, kini sering melamun, seolah mencari sesuatu yang hilang. Suatu malam, saya melihatnya duduk sendirian di ruang rapat. Hanya cahaya yang terpancar dari layar laptopnya. Saya masuk, berniat menanyakan urusan pekerjaan, tetapi sempat melihat sesuatu tergeletak di mejanya. Sebuah foto lama. Dalam foto itu ada seorang wanita muda memeluk bayi yang baru lahir, terbungkus selimut abu-abu. Mata bayi itu menatap lurus ke kamera, tatapan yang jernih, aneh. Saya belum sempat bertanya, dia sudah buru-buru menutupnya, suaranya bergetar pelan. Hanya kenangan lama, saya tidak menyangka masih menyimpannya. Lalu dia berbalik,
Seolah takut saya melihat sesuatu di matanya. Setelah malam itu, saya memperhatikan. Gabriela mulai mengunjungi rumah sakit, tetapi tidak pernah masuk ke kamar Bu Teresa. Dia hanya berdiri jauh, melihat melalui bingkai kaca, kedua tangannya meremas tasnya erat-erat. Suatu kali, saya memergokinya berdiri di bawah pohon, air mata jatuh tanpa kata. Ketika saya bertanya, dia hanya menggeleng. Tidak ada apa-apa, Pak. Hari ini hanya hari yang aneh. Saya tidak bertanya lebih lanjut. Namun dalam hati, saya merasa Gabriela menyembunyikan rahasia yang lebih besar dari pekerjaan. Larut malam, ketika kembali ke rumah, saya melihat Raffi tertidur pulas di meja, jarum masih tertancap pada kain yang belum selesai disulam. Saya dengan lembut mengambil syal itu, meletakkannya di samping, dan melihat di atas kain itu, dia menyulam tulisan, "Terima kasih untuk setiap hari." Saya duduk terdiam sangat lama. Anak ini, meskipun hidup di tengah kemiskinan dan kehilangan, masih bersyukur atas setiap napas, sementara banyak dari kita yang memiliki segalanya merasa tidak pernah cukup. Saya tidak tahu bahwa hanya beberapa hari setelah itu, pada suatu hari Jakarta diguyur hujan. Di kantor hanya tersisa cahaya lampu putih yang dingin, memantul di kaca tempat Gabriela duduk sendirian. Di depannya adalah setumpuk rekam medis Bu Teresa yang salah kirim oleh sekretaris. Dia berniat melipatnya kembali ketika sebuah foto kecil jatuh. Foto Bu Teresa menggendong Raffi saat ia baru lahir, wajahnya berseri-seri meskipun kurus. Dalam foto itu, Raffi dibungkus dalam selimut bulu berwarna abu-abu muda dengan sulaman bintang-bintang kecil di atasnya. Gabriela terdiam, jantungnya berdebar kencang. Perasaan aneh menyelinap dari lubuk hatinya, akrab sekaligus menakutkan. Dia buru-buru berlari ke laci lemari, tempat dia menyimpan amplop lama yang tidak pernah berani dia buka kembali. Di dalamnya ada foto dirinya 10 tahun lalu. Gadis muda, wajahnya pucat, sedang memeluk bayi yang baru, lahir dibungkus selendang berwarna abu-abu perak dengan gambar bintang-bintang. Dua foto diletakkan bersebelahan, warna kain yang sama, motif yang sama, setiap bintang yang disulam tangan sedikit miring ke arah yang sama. Tidak mungkin salah. Gabriela terhenyak, tangannya gemetar hebat. Semua suara di sekelilingnya seolah mati, hanya menyisakan napasnya sendiri yang terengah-engah. Tidak mungkin, tapi kenapa? Kenapa harus selimut itu? Gabriela terduduk di kursi. Tenggorokannya kering. Dia membalik foto lama itu, melihat lebih dekat, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, air mata jatuh tak terkontrol. Tidak mungkin, bagaimana bisa? Dia berusaha mencari alasan, tetapi semakin dilihat, semakin segalanya cocok dengan cara yang menakutkan. Dengan tangan gemetar, dia membuka berkas rumah sakit RSCM yang pernah disebutkan Arif. Baris kecil dalam bagian ciri-ciri identifikasi membuatnya membeku. Memiliki tanda lahir kecil berbentuk bulan sabit di belakang lengan kiri. Gabriela nyaris melompat dari kursi. Dia berlari keluar kantor, langsung menuju rumah sakit di tengah hujan malam. Dokter jaga tidak mengizinkannya masuk. Dia harus berbohong bahwa dia adalah anggota keluarga. Ketika pintu kamar pasien terbuka, cahaya redup menyinari wajah Raffi yang tertidur di samping tempat tidur ibunya. Anak laki-laki itu meringkuk di balik selimut perak lama, wajahnya damai, kedua tangannya melingkari syal bersulam. Gabriela mendekat, membungkuk dan dengan lembut menyibak lengan baju anak itu. Di bawah kulitnya yang tipis, tanda lahir berbentuk bulan sabit terletak tepat di belakang lengan kiri, persis seperti di akta kelahiran. Hatinya tercekat. Segala sesuatu di sekelilingnya menjadi kabur. Dia harus berpegangan pada pinggiran tempat tidur agar tidak ambruk. Seluruh tubuhnya gemetar, bibirnya bergerak-gerak, terisak tanpa suara, "Raffi, anak, ibu." Setetes air mata jatuh ke tangan anak itu. Raffi tersentak, membuka mata. "Bu, siapa kamu?" Gabriela terdiam. Dia ingin memeluk anaknya, tetapi kakinya tidak bisa bergerak.
10 tahun terakhir, dia hidup sebagai orang lain. Dingin, sukses, tidak membiarkan emosi masuk. Tetapi sekarang hanya dengan satu tatapan dari anak itu telah meruntuhkan semua tembok yang pernah dia bangun. Dia pelan-pelan berbalik, takut mata anak itu akan bertanya lebih jauh. Tidak ada apa-apa, nak. Tante hanya lewat. Gabriela mundur dari kamar, bersandar di dinding lorong, terengah-engah. Suara hujan di luar berpadu dengan detak jantungnya yang berdebar kencang hingga terasa menyakitkan. Dia mengangkat tangan, menutupi wajahnya, air mata terus mengalir. Tuhan, apakah ini hukuman atau kesempatan? Dalam suara hujan, doa itu bergema seperti pengakuan dosa. Dosa seorang ibu yang pernah meninggalkan anaknya dan ketakutan bahwa takdir mungkin sedang kembali untuk menuntutnya membayar harga. Tetapi, mungkin juga itu adalah kesempatan terakhir baginya untuk memulai kembali. Sejak saat itu, Gabriela berubah. Dia tidak lagi menatap Raffi dengan pandangan orang asing. Setiap kali melihat anak itu tersenyum, dia ingin mendekat, sekaligus ingin melarikan diri. Dia mulai membawa bunga ke rumah sakit, tetapi selalu meletakkannya di luar pintu kamar. Dia ingin menebus kesalahan, tetapi belum cukup berani untuk mengatakan kebenaran bahwa dia adalah ibu yang telah meninggalkan anak itu 10 tahun lalu. Dia hidup dalam pergulatan, antara ketakutan dicemooh dan kerinduan untuk memeluk kembali anak yang pernah dia hilangkan. Saya pernah berpikir hal tersulit di dunia adalah menanggung kegagalan. Tetapi hari itu ketika menyaksikan seorang wanita berani menghadapi masa lalu yang pernah dia hindari, saya baru mengerti. Ada rasa sakit yang lebih besar dari kekalahan, yaitu keberanian untuk mengatakan kebenaran. Pagi itu saya meninggalkan kantor setelah rapat yang berlangsung hampir 4 jam. Dewan direksi telah mengumumkan, saya bebas dari semua tuduhan. Semua tuduhan penyalahgunaan keuangan yang diajukan Gabriela ditolak karena kurangnya bukti. Di atas kertas, saya adalah pemenang. Tetapi ketika saya melihat kursi kosong di samping, tempat Gabriela pernah duduk dalam begitu banyak rapat yang menegangkan, saya hanya merasakan keheningan yang aneh. Sebuah kemenangan tanpa kegembiraan hanya menyisakan sisa kelelahan dan firasat bahwa sesuatu yang lebih penting sedang menunggu di baliknya. Sore menjelang malam, rumah sakit RSCM diwarnai cahaya matahari yang redup. Saya masuk ke kamar pasien yang akrab. Tempat Bu Teresa masih terbaring di sana, tubuhnya kurus, bernapas pelan seperti angin. Raffi duduk di samping tempat tidur, tangannya masih menjahit perlahan setiap jahitan, seolah setiap tusukan jarum adalah doa. Saya meletakkan tangan di bahu anak itu, berbisik, "Ibumu akan sembuh, Raffi. Percayalah begitu." Dia mendongak, tersenyum, matanya tetap cerah meskipun seluruh dunia di sekitarnya telah menjadi gelap tak terbayangkan. Tetapi sebelum sempat berbicara lebih lanjut, pintu kamar terbuka. Orang yang masuk adalah Gabriela. Saya sudah tidak bertemu dengannya selama hampir 2 minggu. Hari ini, dia benar-benar berbeda. Tidak ada jas kantor, tidak ada lipstik merah, hanya seorang wanita biasa dengan mata basah, wajahnya pucat karena kurang tidur. Pak Arif, Teresa, suaranya serak. Saya minta maaf datang tanpa pemberitahuan. Raffi sedikit merapat. Saya melihat tangannya sedikit gemetar. Sementara Teresa, matanya lembut seperti hembusan angin. Gabriela sudah lama sekali. Dia melangkah mendekat, berdiri di samping tempat tidur, kedua tangannya terkepal erat. Saya tidak datang untuk membicarakan pekerjaan. Saya datang untuk membicarakan Raffi. Saya menoleh, firasat bahwa sesuatu akan terjadi. Teresa, Raffi bukan anakmu. Dia anakku. Suaranya pecah di akhir kalimat. Kamar pasien diselimuti keheningan. Raffi terhenti, jarum jahit jatuh dari tangannya. Saya melihat Gabriela, sementara Teresa masih berbaring di sana,
Matanya lembut tetapi dalam seperti kolam air yang tenang. Setelah beberapa detik, dia baru berbicara, suaranya tipis seperti angin. Saya tahu, Gabriela. Gabriela terkejut, wajahnya pucat pasi. Anda tahu? Klinik Depok tahun itu, tempat kamu meninggalkan bayi itu, adalah tempat saya bekerja sebagai asisten. Ketika perawat membawa bayi itu keluar, saya melihat sial pembungkusnya ada sulaman huruf G. Saya langsung sadar. Saya membawa bayi itu pulang, bukan karena kasihan, tetapi karena saya mengerti bahwa kamu belum cukup kuat untuk mempertahankan anakmu. Saya hanya berpikir, jika suatu hari kamu cukup berani untuk kembali, anakmu masih hidup dan masih menunggumu. Suara Teresa lembut seperti sebuah doa. Gabriela melepaskan tangannya, berlutut di samping tempat tidur. Kenapa Anda tidak bilang, kenapa membiarkan saya hidup dalam penderitaan selama 10 tahun? Teresa tersenyum kecil, matanya begitu lembut hingga terasa mengharukan. Karena saya tidak ingin kamu merasa bersalah saat kamu belum siap menghadapinya. Dan Raffi, dia pantas mendapatkan masa kecil yang damai, bukan kisah sedih tentang ibu yang meninggalkannya. Gabriela menangis, bahunya bergetar hebat. Saya pernah berpikir saya membenci Anda, karena Anda memiliki anak yang saya hilangkan. Tetapi sebenarnya saya hanya membenci diri saya sendiri. Teresa menggenggam tangannya, berbisik, "Kamu tidak datang ke sini untuk dihakimi, kan?" Gabriela mengangguk, tidak bisa berkata-kata. "Kamu datang untuk diampuni. Kalau begitu, kamu sudah mendapatkannya," jawab Teresa, suaranya melemah. "Memaafkan bukan untuk melupakan, tetapi untuk terus hidup. Kamu harus hidup dan melakukan hal baik untuk anak-anak lain. Biarkan kebaikan itu menggantikan permintaan maaf." Saya berdiri melihat, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat itu, di tengah rumah sakit yang berbau obat dan air mata, saya melihat dengan jelas satu hal. Kemanusiaan terkadang tidak membutuhkan logika, tetapi membutuhkan keberanian untuk mencintai lagi, sekalipun masa lalu begitu kelam. Raffi masih berdiri diam, lalu tiba-tiba maju mendekat. Dia meletakkan tangan di bahu Gabriela, tangan kecil yang luar biasa kuat. "Bu, aku tidak tahu harus memanggil ibu yang mana, tapi aku tahu kalian berdua mencintaiku." Gabriela terisak, berusaha berbicara melalui air mata. "Jangan panggil saya ibu. Saya tidak pantas, hanya perlu kamu maafkan." Raffi menggeleng, tersenyum, Bu, matanya jernih seperti hari pertama saya bertemu dengannya. "Ibu sudah kembali. Itu sudah cukup." Gabriela menangis, memeluk erat anak yang pernah dia tinggalkan. Teresa tersenyum, sudut matanya berkaca-kaca. Saya berbalik, tidak ingin ada yang melihat saya juga meneteskan air mata. 2 hari kemudian Teresa meninggal dalam tidurnya, lembut seperti sebuah salam perpisahan. Sebelum meninggal, dia meninggalkan secarik kertas kecil di tangan Raffi. "Anakku, kamu tidak memiliki darah ibu, tetapi kamu adalah keajaiban yang diberikan kepada ibu. Maafkanlah dunia sekejam apapun itu. Karena hanya ketika kamu tahu cara memaafkan, kamu akan benar-benar bebas." Gabriela berlutut di samping tempat tidur, menggenggam tangan Teresa, wanita yang pernah membesarkan anaknya dengan segala kasih sayang. "Terima kasih Teresa. Anda telah melakukan apa yang tidak berani saya lakukan. Anda mengajari saya bagaimana menjadi seorang ibu." Setelah pemakaman, Gabriela menemui saya di kantor. Tidak ada lagi penampilan dingin seorang direktur keuangan, hanya seorang wanita yang bangkit dari dosa. "Pak Arif, saya ingin mundur dari perusahaan. Saya sudah terlalu lelah dengan kekuasaan. Saya ingin menggunakan sisa aset saya untuk mendirikan yayasan Sinar Raffi, untuk membantu anak-anak terlantar memiliki kesempatan untuk hidup, seperti yang pernah dimiliki anak saya." Saya menatapnya, merasakan kejujuran dalam suaranya Henia. "Gabriela, Anda tidak perlu menebus kesalahan dengan uang. Gunakan cinta seperti yang Teresa gunakan."
Dia mengangguk, senyumnya tipis tetapi tulus. Mungkin ini pertama kalinya saya mengerti apa artinya memberi tanpa mengharapkan balasan. Malam itu, ketika saya sampai di rumah, Raffi sedang duduk di meja belajar, menyulam sehelai kain baru. Di atas kain itu, dia menyulam tulisan kecil. Kalau Tuhan kasih kita kesempatan kedua, itu bukan untuk menyesal, tapi untuk berubah. Jika Tuhan memberi kita kesempatan kedua, itu bukan untuk menyesal, tetapi untuk berubah. Dia mendongak, tersenyuman kepada saya. Om Arif, aku pikir mungkin Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu tanpa memberikan hal lain sebagai gantinya. Aku kehilangan ibu sekali, tetapi dicintai oleh dua ibu. Saya duduk, meletakkan tangan di kepala anak itu. Dan mungkin, Raffi, kamu sendiri adalah kesempatan kedua yang kita semua butuhkan. Ramadan tahun ini datang lebih awal, membawa angin sejuk yang aneh menyelinap melalui setiap gang Jakarta. Bagi banyak orang, ini hanyalah musim perayaan suci yang akrab. Tetapi bagi saya, ini adalah tonggak sejarah. Sebuah pengingat bahwa 1 tahun telah berlalu sejak hari takdir itu. Hari di mana kami semua harus belajar memaafkan, bahkan diri sendiri. 1 tahun dan segalanya telah berbeda. Rumah saya kini tidak lagi sepi seperti dulu. Tawa Raffi bergema di seluruh lorong, mengisi keheningan yang sebelumnya saya gunakan untuk mendengarkan detak jam. Anak itu tumbuh cepat, matanya masih jernih seperti hari pertama saya bertemu, tetapi telah memiliki kedewasaan ekstra dari seseorang yang pernah melewati kehilangan. Sedangkan saya, Arif Santoso, yang dulunya adalah CEO yang hanya percaya pada strategi dan angka, kini belajar untuk percaya pada hal-hal yang tidak terlihat oleh mata. Kebaikan, penebusan dosa, dan keajaiban sederhana di tengah kehidupan sehari-hari. Pagi pertama Ramadan, saya bangun lebih awal dari biasanya. Bau asap ringan dari dapur menyelinap. Raffi sedang mencoba memasak sahur mengikuti instruksi saya. Dia membawa nampan kecil, tersenyum, malu-malu. Aku takut nasinya gosong, Pak. Tidak apa-apa. Saya tertawa, mengambil sendok pertama. Terkadang, hal-hal yang tidak sempurna justru membuat kita selalu ingat. Di tengah pemandangan itu, saya tiba-tiba menyadari. Saya telah mulai mencintai kehidupan sederhana ini. Bukan lagi rapat yang menegangkan atau pesta mewah, tetapi kedamaian dari sebuah rumah yang memiliki kehangatan sejati. Setelah makan, Raffi duduk di meja belajar. Dia membuka amplop lama, surat dari Bu Teresa yang ditemukan setelah pemakaman. Suaranya bergetar pelan saat membaca. Anakku, kamu tidak memiliki darah ibu, tetapi kamu adalah keajaiban ibu. Hiduplah dengan rasa syukur, karena iman dan kasih sayang akan membawamu Ana membawamu lebih jauh dari segalanya. Saya diam, melihat Raffi membaca sampai selesai. Ada kata-kata yang tidak perlu dijelaskan. Kata-kata itu hanya untuk kita ingat dan jalani. Setelah menyelesaikan prosedur hukum, saya secara resmi menjadi wali Raffi. Tetapi anehnya, saya tidak merasa sedang mengasuh seorang anak, melainkan sedang diajari oleh anak itu sendiri cara menjadi manusia. Raffi masih mengelola laman mimpi benang. Dia menyulam sapu tangan, dompet kain, baju kecil, lalu menyumbangkan uangnya untuk anak yatim melalui Yayasan Sinar Raffi. Ya, Gabriela lah yang mendirikan yayasan itu. Orang yang dulunya begitu dingin hingga seolah tidak memiliki hati. Saya dengar dia telah menjual vilanya di Kemang, pindah ke apartemen kecil dekat masjid. Dia tidak lagi memiliki jabatan, tidak lagi memiliki kekuasaan, hanya keyakinan yang tenang. Dia pernah mengirim saya pesan singkat. Terima kasih Pak Arif, bukan karena telah menyelamatkan saya, tetapi karena telah membuat saya berani menghadapi diri sendiri. Saya tidak membalas, hanya menyimpannya. Ada kata-kata yang tidak perlu kita jawab. Cukup rasakan dengan keheningan yang penuh rasa syukur. Sore itu, Raffi mengunjungi pemakaman karet bivak. Saya menemaninya.
Makam Bu Teresa berada di bawah pohon sowong, tertutup bunga putih. Raffi berlutut, membersihkan batu nisan dengan hati-hati. Ibu, Ramadan pertama aku tidak mendengar ibu memanggilku bangun untuk sahur. Tapi aku tetap ingat, setiap hari adalah kesempatan untuk berterima kasih. Saya berdiri di belakang, hati saya berat namun damai. Ketika kehilangan diangkat oleh keyakinan, itu bukan lagi luka, melainkan tali yang menghubungkan manusia dengan hal-hal yang abadi. Malam itu, setibanya di rumah, Raffi membawa bingkai kain baru. Dia sedang menyulam huruf-huruf dengan benang merah. Saya bertanya, "Kamu menyulam apa?" Sebuah kalimat yang aku pelajari dari Ibu Teresa. Cinta tidak pernah salah arah. Cinta tidak pernah salah arah. Saya ulangi pelan. Kalimat itu lebih benar dari filosofi apapun yang pernah ditulis orang dewasa. 3 hari kemudian, ketika cahaya senja Ramadan menyelimuti Jakarta, saya mendengar bel pintu. Orang yang berdiri di luar gerbang adalah Gabriela. Dia mengenakan pakaian panjang yang sederhana, tangan memegang sekantong kue putu ayu hangat. Dia tidak masuk, hanya berdiri diam di luar pagar, suaranya bergetar. Saya tidak tahu apakah harus datang. Saya hanya ingin melihat Raffi dari jauh, melihat bagaimana dia hidup. Saya membuka gerbang tanpa berkata apa-apa. Tepat pada saat itu, Raffi berlari keluar dari rumah. Dia terdiam sejenak, lalu tersenyum, senyum yang belum pernah saya lihat secerah itu. "Bu, jangan di luar terus. Kalau bukan ibu, siapa lagi yang ajarkan aku minta maaf?" Gabriela menangis. Dia berlutut, memeluk erat putra yang pernah dia tinggalkan. Cahaya matahari terakhir hari itu menyinari kedua ibu dan anak. Cahaya itu tidak menyilaukan, tetapi hangat dan lembut, seperti pengampunan dari langit. Saya berbalik, membiarkan mereka memiliki momen pribadi. Di dalam hati, saya teringat kembali kata-kata lama Raffi. Jika Tuhan memberi kesempatan kedua, itu bukan untuk menyesal, tetapi untuk berubah. Hari ini, saya melihat hal itu terwujud tepat di depan mata. Malam menjelang, saya duduk di teras, mendengarkan lantunan doa yang bergema dari masjid dekat rumah. Jakarta berkelip-kelip dengan lampu Ramadan. Setiap lampu seperti tetesan harapan yang tergantung di langit. Raffi keluar, membawa kain yang sudah selesai. Dia membentangkannya di atas meja. Tulisan merah menonjol di atas dasar putih. Cinta tidak pernah salah arah, tin iu hombau jolak dung. Saya menatapnya, bertanya pelan. "Menurutmu cinta bisa memaafkan segalanya, Raffi?" Dia tersenyum. "Aku pikir cinta tidak perlu memaafkan, karena cinta tidak pernah salah. Aku hanya perlu ingat jalan untuk kembali." Saya melihat ke jalan yang sunyi, tempat cahaya bulan Ramadan menerangi rumah-rumah sederhana. Setahun yang lalu, saya pernah melangkah ke Rusunawa Tebet hanya untuk menagih uang sewa. Setahun kemudian, saya menerima pelajaran terbesar dalam hidup saya, bahwa setiap perjalanan untuk mencari keyakinan dimulai dari keberanian kita membuka hati kepada orang lain. Di tengah lantunan doa, saya melihat bayangan Teresa tersenyum, senyum yang lembut seperti sebuah ucapan. "Selamat datang Ramadan. Waktu untuk memaafkan sudah tiba."